Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di masjid ini untuk thalabul ilmi. Qasidah ini dibaca pada waktu kita berziarah ke makam-makamnya wali-wali Allah itu. Kalau ke makam-makamnya yang bukan makam wali Allah, ya tidak perlu juga. Jangan kalau ziarah kuburnya suami atau istri atau mungkin anak, ya tidak perlu untuk membaca qasidah salamullah ini. Karena di dalam qasidah ini sebenarnya intinya itu tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah hajat kita. Tapi nanti ketika kita berdoa juga ada doa tawassulnya. Maka ini kalau bersama saya itu biasanya kalau kita masuk ke makam itu kan banyak sekali ke makam itu. Ada yang makam wali, ada yang makam bukan wali. Maka untuk salam dulu kepada keseluruhan dari yang ada di kompleks pemakaman itu. Nah, sampai kemudian di depan makam waliullah itu kita juga untuk salam khusus untuk beliau yang kita tuju. Baru kemudian kita baca qasidah salamullah ini, baru baca tahlil, kemudian berdoa, dan di dalam doa itu juga nanti ada tawassul. Nah, sekarang sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu hal-hal yang lain terkait dengan ziarah kubur ini, kita baca dulu qasidah salamullah ini. Tentu panjenengan sudah bisa membacanya kan? Membacanya sudah bisa kan? Sudah bisa. Membacanya sudah bisa. Nah, perlu kita lihat bagaimana misalnya iramanya yang kita pakai. Macam-macam sebetulnya. Tapi bisa dipakai dengan irama. Kalau saya biasanya jangan bisa dengarkan dulu, saya baca 2 bait misalnya. Salamullahi ya salamin ar-Rahmani yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughisuna bihimmatikum wa jalwakum wa ahmuna wa a'tuna atayakum hadayakum. Begitu sampai kemudian ke bawah. Nah, sekarang kita baca bersama ya. Monggo kita baca dari salamullah. Monggo. Salamullahi ya salamin ar-Rahmani yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughisuna bihimmatikum wa jalwakum fa
bersama-sama bacaan ini yang pada dasarnya sebenarnya saya tidak artikan secara keseluruhan, tapi pada intinya itu adalah kita datang kepada para aulia Allah itu yang tadi kita sebut namanya di awal. Jadi yang kita sebut namanya di awal itu kita meminta kepada Allah. Kita katakan kepada dia, kami datang ke tempatmu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah dikecewakan orang yang datang di makamnya para aulia Allah itu memohonnya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nanti akan kita baca pada waktu kita datang ziarah kubur dari para wali Allah itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Sudah bisa ya namanya? Ulangi Pak. Tidak, sama-sama. Iya. Jadi nanti membacanya sama-sama, semuanya bersama. Jadi saya tidak mengambil misalnya saya yang paling atas kemudian yang bawah, atau yang paling atas kemudian jamaah yang paling bawah, yang berikutnya itu sendiri-sendiri. Semuanya sama-sama. Kita baca bersama karena kita itu kan punya hajat masing-masing. Makanya nanti juga ketika kita tawassul itu nanti ada dua. Doa tawassul itu bisa saya sampaikan, maksudnya saya diktekan, saya sampaikan pertama kali, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak mengikuti setelah saya bisa. Atau kemudian kita baca secara jamak, saya bacakan, lalu kemudian saya diam. Ketika diam itulah panjenengan menyampaikan apa yang menjadi hajat panjenengan. Karena memang para ulama itu ketika mereka berziarah terhadap makam para wali Allah itu ada cara-cara yang dalam hal semacam itu berbeda. Oke, kita baca sekali lagi, kita baca sekali lagi. Monggo. Salamullahi ya salamin ar-Rahmani yarshakum ibadallahi tirnakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tu'isuna bihimmatikum wa jalwakum fa'arduna wa'arduna atayakum hadayakum fala khayyabtum dhanni fahashakum wa hashakum sa'idna idh atainakum wa fuzna hina zurnakum faqumu wasfa'u fina ila ar-Rahmani maulakum asa nu'za asa nu'ta mazaya min mazayakum asa nasra asa rahman taghshana wa taghshakum salamullahi hayyakum wa ainullahi tar'akum wa sallallahu maulana wa sallam ma atainakum ala muhtari syafi'una wa mukhizuna wa iyyakum. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, pada tulisan yang Latin itu kan ada di atas huruf itu seperti begini, apa namanya itu ya? Yang di salamullah itu di atas huruf K-nya itu ada salam, itu kan Allah. Itu maknanya dipanjangkan. Ini yang menjadi landasannya ziarah kubur itu. Baginda Nabi itu kan pernah sebelumnya melarang. Lalu kemudian dikatakan baginda Nabi, sekarang itu saya sudah diizinkan oleh Allah untuk menziarahi makam ibu saya. Beliau katakan, fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Ya, berziarah kuburlah kalian
supaya kalian itu ingat kepada akhirat. Nah, ini menjadi landasan syariatnya ziarah kubur itu. Tapi orang tua kita jangan lupa untuk ziarah. Jadi bagaimanapun menziarahi makamnya para waliullah niku, laki-laki ataupun perempuan itu disunnahkan. Tapi menziarahi orang tua itu jauh lebih penting sebetulnya. Makanya Nabi itu kan dikatakan oleh beliau mengatakan dulu saya itu tidak boleh untuk ziarah kubur itu, lalu Allah izinkan saya untuk menziarahi makam ibu saya. Lalu disebut ibu itu kok tidak makam bapak saya ya, karena ibunya baginda Nabi itu di dalam hadis pun dikatakan ibu 3 kali. Kan maknanya itu ada keutamaan untuk diziarahi makam seorang ibu itu. Tapi tentu kalau ayah kita juga sudah tiada, jangan lupa ziarahi juga makam ayah kita. Maka Bapak Ibu sekalian, besok nek jenengan misalnya akan berangkat ziarah kubur aulia Allah, itu kan hari Sabtu kan. Nah, hari Sabtu, Kamis sore itu atau Jumat itu panjenengan bisa menziarahi makam ayah ibu panjenengan. Panjenengan nek Bapak Ibu sih sibuk kulit kok ziarahnya di mana gitu. Nah, Bapak Ibunya masih hidup ya jangan lupa minta izin. Pak, ini saya mau ziarah kubur para aulia Allah, saya mohon doa restu. Ya, makanya kemudian terutama kepada ibu itu penting. Bahkan para ulama itu mengatakan seperti Al-Habib Asy-Syatiri itu, beliau justru mengatakan doa seorang ibu itu bahkan lebih utama dibandingkan doa seorang wali. Kita itu jangan lupa ziarahi ibu itu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Nah, lalu kemudian masalah hukumnya itu tadi. Kalau masalah hukum ziarah ke makam-makam yang lain itu, ibu-ibu itu dikatakan mubah. Atau bahkan ada yang mengatakan makruh, tapi kalau makruh niku ya siogianya tidak diziarahi ya untuk aneh juga pikir saya. Karena bagaimanapun kita menziarahi itu kan untuk mengingat kematian, terutama yang kita ziarahi itu adalah orang tua kita. Tapi kalau para nabi, para aulia Allah niku dihukumi sunnah. Sunnah itu maknanya jangan melakukan perjalanan itu pun sudah mendapatkan pahala dari Allah. Jadi belum sampai ke lokasi makam itu, jenengan masih perjalanan dengan niat untuk menziarahi makam para aulia Allah itu atau makam para nabi, khususnya misalnya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah termasuk amalan yang sunnah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang penting lagi begini, tujuannya orang ziarah itu, tujuannya orang ziarah kubur. Nah, sebelum sampaikan tujuannya, ini karena di hadapan kita ada hidangan rezeki dari Allah, monggo untuk dinikmati bersama. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fina wa zakkina wa qina azabannar. Monggo sambil dinikmati yang sudah dapat sambil didengarkan. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, gini, masalah tujuan ziarah kubur itu tadi disampaikan tadi. Fa innaha tuzakkirul akhirah. Untuk mengingat akhirat. Ada kemudian mengatakan untuk mengingat mati. Maknanya itu sama. Untuk mengingat bahwa suatu saat nanti kita itu akan mengalami hal yang sama. Makanya jangan lupa besok juga akan kita doakan, termasuk di dalamnya untuk memenuhi tuzakkirul akhirah itu, mendoakan mereka. Apa maksudnya? Ya supaya makamnya para wali itu dijadikan Allah taman-taman surga. Meskipun itu insya Allah akan terjadi, tapi kita sebagai hamba Allah yang menziarahi mereka,
maka kita juga dianjurkan untuk memohonkan doa itu kepada Allah dan minta pada Allah supaya nanti taman-taman surga itu ada dan dihindarkan dari parit-parit neraka, termasuk memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi jangan dikira ngapunten karena kita menziarahi makam wali niku Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimatnya ndak butuh. Gitu ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, itu ndak butuh, bukan. Itu juga tetap harus dibaca. Karena apa? Itu doa yang ajarkan Rasulullah. Gitu loh. Nah nanti kemudian kalau ada untuk tawassul nanti juga ada doanya sendiri. Tapi secara umum itu dilakukan dulu. Makanya tahlil juga demikian. Ada ilah hadratinya ini seperti kita biasalah. Termasuk di dalamnya itu khususan Syekh Abdul Qadir Jilani ini tetap harus dibaca. Karena bagaimanapun mereka-mereka para wali Allah itu kan, terutama yang di Indonesia ini, dari segi zaman itu kira-kira Wali Songo kali Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih tua mana? Lebih tua Syekh Abdul Qadir. Bisa jadi juga mereka mendapatkan ilmu niku ya termasuk di dalamnya yang diambil juga dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah nanti khusus untuk mereka juga. Makanya Bapak Ibu, mungkin bagi ibu-ibu loh nih, yang sedikit terjadi perdebatan itu adalah masalah ibu-ibu yang maaf lagi haid. Ibu-ibu lagi haid, boleh tidak ziarah kubur? Boleh. Itu tidak ada masalah. Ziarah kuburnya ya, jenengan masuk kompleks pemakaman minggu, jenengan lagi posisi haid itu dibolehkan. Tapi tentu dengan catatannya, jangan lupa pembalutnya itu benar-benar tidak bocor, gitu kan? Lainnya bocor, ketes-ketes itu masalah nih. Jadi jangan sampai bocor, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, nah ini yang jadi masalah. Apakah boleh orang yang kemudian wanita haid itu dia membaca tahlil? Kalau tahlil yang dimaknai ini la ilaha illallah tidak apa-apa. Dia membaca sholawat Nabi tidak apa-apa. Dia membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tidak apa-apa. Tapi ketika dia membaca suratul Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas, kemudian awal surah Al-Baqarah, ayat kursi dan seterusnya, ayat-ayat Al-Qur'an itu memang ada. Bahkan ngapunten di kalangan Bahsul Masail dari Nahdlatul Ulama pun ada yang mengatakan boleh mengambil dari kitab I'anatul Talibin. Tapi saya kok tidak terlalu mengambil itu. Maksud saya itu begini, khawatirnya itu nanti alasannya begini, kok ibu-ibu itu boleh untuk membaca Al-Quran karena dimasukkan kepada zikir. Loh, nek zikir boleh ya, zikir boleh. Tapi apakah kemudian benar dia itu baca Al-Quran itu dalam posisi zikir? Apakah dia tidak mengharap membaca Al-Quran pahala dari itu? Masalahnya begini, ketika kita berdoa itu begini, Allahumma taqabbal wa ausil ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wahai Allah, seandainya ada pahala dari Al-Quran yang saya baca ini, berarti dia membaca apa? Al-Quran. Makanya ada juga kemudian dari kalangan habaib itu tidak membolehkannya. Jadi kalau dari kalangan habaib itu ada yang tidak membolehkannya dengan mengatakan apa? Ya alasannya itu tadi. Lalu kamu baca Al-Quran kok, kamu selalu berdoa Allahumma taqabbal wa ausil ma qara'na minal Qur'anil azim. Ya Allah, seandainya ada pahala dari bacaan Al-Quran saya ini, kan berarti mau baca apa? Al-Quran. Gitu loh. Kecuali kalau misalnya seperti ini jenengan baca apa ini? Kaligrafi. Ini kan Al-Quran ini. Tapi kan jenengan kan tidak berpikir ini saya sedang baca Quran. Tidak begitu kan? Jenengan sedang membaca apa? Ya kaligrafi, meskipun kalimatnya itu kalimat dari Al-Quran. Tapi ketika kita tahlil tadi,
Kan kita baca seperti itu kan, setelah itu kita katakan, ya Allah, seandainya ada pahala dari bacaan ayat Al-Quran yang saya baca tadi, sampaikan kepada ruh siapa sebut namanya. Lah itu loh yang jadi masalah. Makanya besok ibu-ibu ngapunten nggih, saya tidak kemudian mengatakan mana yang benar mana yang salah, tapi saya mengambil satu pendapat yang mengatakan tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh membaca ayat Al-Quran itu ketika kita dalam posisi tahlil niku bagi wanita yang sedang haid, karena alasan itu. Maka besok nek jenengan ikut ziarah kubur ini, maka nek jenengan dalam posisi haid, ketika bacaan Al-Fatihah, ketika bacaan Qul hu falaq an-nas alif lam mim, kemudian apa lagi? Ayat kursi, itu tidak usah diikuti. Jangan diam saja. Tapi nanti ketika bacaan Subhanallah boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu boleh, tidak apa-apa. Karena itu yang disebut zikir tadi kan. Sama juga seperti misalnya menghafal Quran. Menghafal Quran itu menjaga hafalan, itu kan niatnya untuk menjaga hafalan. Bahkan kalau di tempat anak saya itu yang tahfizul Quran juga, tidak boleh sama kiai itu untuk menghafal Al-Quran ketika anak itu dalam keadaan haid. Bayangkan ya. Jadi untuk menghafal Quran itu di pondok An-Nur Hukum itu tidak dibolehkan ketika anak itu dalam posisi apa? Haid. Padahal niatnya apa? Dia menghafal, menguatkan hafalan. Itu loh. Apalagi ketika kemudian kita ziarah, kita kemudian niatnya itu untuk mengirimkan pahala bacaan kita itu kepada ruh almarhum itu. Ini juga menjadi sebuah cara. Nek jenengan misalnya ziarah kubur, misalnya bapak, ibu, anak, suami, istri misalnya, tidak ke kuburan para wali, nek jenengan lagi posisi haid itu, tidak usah baca ayat Al-Quran. Jangan kemudian baca apa ya? Jangan berzikir saja. Ya, jangan baca apa namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu berdoa, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, begitu. Jangan sampai kemudian ya Allah terimalah andai ada bacaan Fatihah saya di pahalanya anugerahkan untuk itu. Itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak disepakati ulama. Gitu. Nek dengan mengambil makna sebagaimana di dalam masa itu ya monggo saja. Tapi kalau saya sampai detik ini saya belum bisa menerima itu, karena itu tadi posisinya itu katanya ujungnya itu kita mengatakan ya Allah, seandainya ada pahala dari bacaan Al-Quran saya ini, anugerahkan untuk ruh siapa gitu. Jadi itu oke. Jadi besok jangan lupa itu. Jadi jangan misalnya haid diingat-ingat itu. Tapi tidak apa-apa, artinya jenengan itu tetap akan mendapatkan keutamaan itu, karena kita membentuk majelis zikir loh. Orang majelis zikir itu ngapunten, dia tidak membaca apapun asalkan dia hadir di situ, dia mendapatkan pahala dari Allah. Makanya kan dikatakan la yaqudu qaumun yazkurunallah illa hafatzul malaikah. Tidaklah sebuah kelompok orang itu berkumpul untuk berzikir kepada Allah kecuali dibanggakan Allah mereka di hadapan para malaikat itu. Sekalipun dia tidak membaca apapun, yang penting dia hadir di situ. Dan nanti pas zikir-zikir itu selain ayat Al-Quran itu yang ibu-ibu haid kemudian membacanya, tidak apa-apa. Mengaminkan boleh tidak? Boleh. Mengaminkan boleh. Jadi kalau misalnya nanti didoakan ya Allah anugerahkan pahala ini untuk si fulan gitu misalnya, amin, jangan apa. Gitu. Itu sebabnya perlu ini saya sampaikan, karena memang terjadi perdebatan juga tentang masalah ini. Bahkan di tempat saya itu kemarin juga ada ibu-ibu apa namanya? Malam Jumat itu ada sholawatan muslimat di tempat saya itu. Itu begitu. Nah, diadakan di musola, ternyata yang mimpin zikir niku lagi haid. Masuk di musola gitu kan, dia mimpin haid aja apa dari masuk di musola, masuk seperti masuk ke masjid kan yang tidak boleh loh. Kemudian dia juga mimpin tahlil, masya Allah ya apa ini saya pikir. Makanya kemudian dibutuhkan ngaji, termasuk dari ibu juga harus ngaji. Oke gitu.
Kemudian ibu bapak sekalian, sekarang ini yang perlu lagi nih. Tadi kan saya katakan untuk ingat mati. Kemudian yang kedua yang sering dilupakan itu, kalau kita hadir di dekat orang-orang yang dikasihi Allah, para wali-wali Allah, ada yang lain. Apa itu? Tawassul dan tabarruk. Itu tujuannya. Jadi tidak sekedar untuk mendoakan mereka, tidak sekedar untuk mengingat kematian kita nanti akan seperti mereka, tapi ada tawassulnya. Ada juga tabarruknya. Tabarruk itu mengambil barokah. Orang Jawa ngarengnya apa? Ngalap berkah, ngambil barokah. Orang-orang yang menjadi aulia Allah itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sekalipun mereka sudah meninggal dunia, barokah mereka itu tetap ada. Lalu milik Allah, iya milik Allah, tapi Allah anugerahkan pada mereka berkah itu tidak akan hilang hanya disebabkan jasadnya itu sudah dikubur, tidak akan hilang. Apa buktinya? Jangan lihat sendirilah. Apa buktinya? Bagaimana sekarang itu misalnya makam-makam para waliullah itu kan memberikan keberkahan bagi orang-orang sekitar situ. Apa? Warung-warung, ya, tidak usah jauh-jauh lah, di Bayat sana. Sunan Pandanaran itu kan juga luar biasa kan, kanan kiri sudah banyak sekali orang yang jual. Lah apalagi nanti kita akan hadir di mana? Magelang nego, Gunung Tidar, Syekh Subakir, kemudian juga Mbah Dalhar di Gunung Kering, ya, termasuk siapa? Mbah Soleh Darat, apalagi nanti sampai Sunan Kalijaga. Jangan lihat sendiri, luar biasa kan? Bahkan sampai malam pun tetap banyak orang yang berjualan di situ. Coba jangan lihat, pasar Klaten. Pasar Klaten esok gitu kan. Malam begini apa ada orang yang jualan? Hilang barokah nih, gitu loh maksudnya. Itu yang bisa kita lihat secara nyata. Ada yang nggak nyata, nggak terlihat itu. Makanya di situ kita ngambil keberkahan, kebaikan dari Allah. Lalu tawassul. Tawassul itu dikatakan talabu husulil manfa'ah awin difa'in madarratin minallah bi zikri ismi nabi awwali. Musibah itu dengan menyebut nama mereka, orang yang ditawassuli itu. Siapa? Ya besok kita datang ke Mbah Syekh Subakir, kita datang ke Mbah Soleh Darat, ke Mbah Dalhar, ke Sunan Kalijogo. Kita bukan meminta kepada mereka, tapi maksudnya itu dengan menyebut nama mereka itu, ya Allah, kami tawassul di tempat makam kekasihmu ini, ya Allah, kami mohon kepadamu anugerahkan hajat kami apa. Makanya besok yang mau ikut tawassul itu ziarah, jangan lupa mulai sekarang pikirkan hajat panjenengan nopo, ya, utangkah yang masih belum lunas, ya, itu boleh nih tuh dicatat, jumlahnya berapa, itu juga disebutkan gitu kan, tinggal berapa bulan lagi gitu. Nah itu biar detail gitu ya, tapi jangan sampaikan kepada saya loh, jenengan sendiri yang menyampaikan. Lah apapun hajat-hajat panjenengan sampaikan pada waktu itu. Makanya nanti kan ada saatnya kita berhenti, kita diam. Itu bukan diam semuanya, tapi diam untuk menyampaikan. Masing-masing panjenengan menyampaikan hajat-hajat. Nah itu, jadi artinya apa? Untuk berziarah ke makam aulia Allah itu, tawassul itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Lah yang umum dilakukan, iya, karena itu tuntunannya baginda Nabi secara umum. Tapi juga ada tuntunan Nabi untuk bertawassul itu. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu tadi maknanya itu adalah perantara kita. Carilah perantara. Sama seperti misalnya ngapun jenengan sakit kepala, itu sebetulnya yang menyembuhkan itu Allah atau obat itu? Allah. Jenengan beli Paramek misalnya, hilang sakit kepala panjenengan itu,
Itu yang menyembuhkan parameknya Allah. Allah. Parameknya itu wasilah. Sekedar perantara saja. Yo ada loh yang nggak cocok minum paramek. Ada. Dia ada sakit kepala, dia diombe paramek itu malah nggak cocok. Cocoknya apa? Ya prokol, misalnya apa-apa, terserah lah. Tapi artinya apa? Nggak cocok. Makanya kemudian dicari oleh Allah, dikatakan waqtahu ilaihi wasilah. Carilah wasilah. Allah itu bisa mengampuni kita loh, tanpa kita beristighfar. Allah bisa. Dulu pernah saya sampaikan kepada panjenengan tentang kisah seorang wanita pada zaman Bani Israel itu, yang karena dia memberi minum seekor anjing, padahal dia wanita bezina. Bezina terus perbuatan dia, cari uangnya itu lewat perzinahan. Begitu dia kemudian haus, dia minum. Setelah dia minum itu dia lihat anjing mengitari dia. Dia menjulur-julurkan lidah. Lalu dia mikir ini mesti anjing ini juga haus seperti yang saya rasakan. Dia ambilkan minum itu lalu diminumkan ke mulut anjing itu sampai anjing itu kemudian pergi. Dan dikatakan disebabkan itu Allah itu kemudian mengampuni dia. Dia beristighfar. Artinya apa? Allah itu suruh kita cari wasilah itu bukan kemudian tidak boleh berwasilah, Allah yang perintahkan. Jadi artinya apa? Kita itu datang ke makam-makamnya para awliya Allah itu, selain mengingat kematian, mendoakan mereka, juga mencari wasilah. Ini wasilah. Itu loh Bapak Ibu. Makanya tata keramanya masuk ke makam mereka itu juga harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Karena kita itu tidak mungkin kan menjadikan orang yang jadi wasilah itu bukan orang-orang pilihan. Tidak mungkin kan? Ya mesti yang jadi orang-orang pilihan, para wali-wali Allah. Jangan tahu ini insyaallah wali Allah. Jangan wasilah dengan dia. Tidak mungkin kan? Kita mampu deh. Ayo wasilah ini yo. Kita mampu deh ini. Ini penjudi ini. Ayo wasilah, tidak mungkin. Mesti wasilahnya itu kepada yang memang sangat baik. Nah, jangan lupa besok ada apa? Ulul salam secara umum, ulul salam kemudian secara khusus kepada mereka. Jangan kemudian duduk di apa namanya itu, di kijik, di nisan-nisan itu, ya. Jangan duduk di situ. Kecuali loh kalau memang udah nggak ada tempat yang kemudian ya adanya posisinya itu. Sekarang kan juga beberapa makam seperti makamnya Sunan Kalijogo itu kan apa? Kadang ya makam itu udah dirata semua, tapi ada kijing-kijingnya. Kadang ya di tengahnya itu ada yang duduk juga. Karena tidak ada tempat yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ada tempat yang lain, carilah tempat yang lain. Kemudian apa namanya? Nah ini tidak perlu ngapunten. Jangan kemudian melakukan sesuatu yang dituduhkan sebagai kemusyrikan. Jadi tidak usahlah menjadikan kemudian ngapunten. Tidak usah mengambil kembang-kembang apa di sana. Ya kalau ada ya monggo, itu kan punya orang, ya sudah. Karena jangan ambil orang yang beri di situ misalnya, jangan ambil. Berarti pada dasarnya pada waktu itu juga apa? Ya nyolong bunganya siapa aja, kembangnya orang yang diletakkan di situ. Ya tidak usah diambil. Kita ambil barokah dari para wali Allah itu tidak harus dengan adanya sesuatu yang kita ambil dari situ. Begitu gitu. Mudah-mudahan nanti bisa memberi kepada kita pelajaran sehingga ketika kita berada pada waktu ziaratul kubur itu kita bisa mendapatkan manfaat lahir batin dari ziarah yang kita tunaikan. Amin. Air itu Pak. Ya. Ya, lain itu. Nah, ada air bagaimana? Ya air tak apa-apa. Karena kan air itu kan bisa jadikan bersumber dari sumur yang ada di situ kan. Kemudian minum, ya monggo. Tempat yang Bahdal Har itu ya ada air itu. Bisa kemudian minum, ada lubangnya juga kalau jenengan mau mandi. Ya, sehingga kemudian itu tidak ada masalah itu, karena itu kan juga secara umum ya dibolehkan ya. Monggo yang mau silakan yang mau, tidak ada masalah. Toh minum, ojo diarani haram loh niku air biasa. Ya itu tidak haram, itu air biasa sudah dipersilakan untuk diambil. Saya kira gitu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Iya, monggo. Berkaitan dengan perempuan yang lagi haid,
bacaannya di dalam hati boleh. Begini, bagaimana kalau bacaannya di dalam hati? Boleh, boleh. Mengapa? Karena nggak dizahir. Hukum itu hanya berlaku pada hal-hal yang sifatnya zahir. Hukum fikih juga sama ya. Jadi fikih itu misalnya begini, jenengan sujud, ketika sujud itu kan dianjurkan berdoa kan. Kita banyak mengambilnya misalnya di sujud yang terakhir, meskipun itu tidak ada dalil secara khusus di sujud terakhir, tapi taruhlah diambil di sujud terakhir. Jenengan boleh menambahkan doa dengan bahasa Arab, dibolehkan dilafalkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa berbahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh, tapi jangan dilafalkan. Karena kalau dilafalkan nanti konsekuensinya menjadi batal sholatnya, dibatal. Makanya kalau ibu-ibu lah ini tadi, diingatkan bagi kita, saya tadi lupa mengatakan. Jadi artinya, nek jenengan pingin membaca juga itu, ya jenengan baca di batin, baca di batin. Al-Fatihah. Lalu Allah, batin jenengan tahu gitu kan? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi begitu. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja kajian kita di malam hari ini. Insya Allah ini sebelum kita ziarah, ini kan pengajian terakhir nanti sebelum ziarah, setelah kita nanti sudah selesai ya. Maksudnya setelah ziarah masih ada satu lagi. Ya. Baik, oke, itu dulu. Mudah-mudahan besok bisa kita laksanakan dengan aman, lancar, sesuai dengan rencana, dan semua apa yang kita hajat-hajatkan dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.